Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Farhan dengan NIM 2303010036, dan di sini rekan saya bernama. Perkenalkan, nama saya Jahra Januar Asar dengan NIM 230300135. Di sini kami akan mempresentasikan hasil Data mining klasifikasi cuaca. berikut videonya. Di sini saya akan menjelaskan import library dan load data. Di dalam import library dan load data terdapat notebook memuat library untuk memanipulasi data, visualisasi, preprocessing, dan model machine learning. Dataset yang digunakan adalah Weather Classification Data .csv dari Kaggle berisi 11 kolom fitur cuaca dan target cuaca dengan tipe hujan, berawan, dan cerah. Untuk yang kedua yaitu Exploratory Data Analysis. Tujuan Exploratory Data Analysis yaitu memahami pola data sebelum modeling. Di sini terdapat pie chart kategorikal menampilkan proporsi kategori pada cloud cover, season, location, weather type untuk melihat apakah data seimbang antar kategori. Dan yang kedua terdapat distribution analysis, melihat hubungan antara fitur kategorikal, cloud cover, UV index, season, location dengan weather dengan tipe cuaca. Kesimpulan penting yaitu terdapat langit cerah, cuaca langit mendung. Di sini terdapat hujan atau berawan. UV index tinggi saat cerah, rendah saat hujan karena tertutup awan. Meski pada cuaca salju akibat ketinggian lokasi refraksi. Season sangat menentukan. Di sini terdapat dari hujan dan cerah. Lokasi memengaruhi gunung, hujan, pantai, dan di sini terdapat selanjutnya yaitu KDE plot numerik, melihat distribusi temperatur, humidity, wind speed, precipitation, visibility per jenis, cuaca, sunny, suhu tinggi, kelembaban rendah, visibilitas baik, hujan, kelembaban tinggi, curah hujan tinggi, visibilitas rendah. Dan yang selanjutnya yaitu correlation heatmap, mengecek korelasi antar fitur numerik untuk mendeteksi multikorelalitas. Dan yang ketiga yaitu terdapat data cleansing, cek missing value dan duplikat. Di sini hasilnya 0, keduanya data sudah bersih. Dan selanjutnya terdapat box plot per fitur numerik, mendeteksi outlier secara visual, dan ada capping outlier. Terdapat hanya pada kolom temperatur menggunakan metode persentil 1% dan 99%. Nilai di luar batas ini dipotong ke batas terdekat, bukan dihapus agar tidak kehilangan data. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya,
Yang keempat adalah data processing. Data processing ini dibagi ada 4. Yang pertama yaitu split data yang berisi train 70%, yang berisi 9.240 baris dengan tes 30%. Dan encoding filter kategorikal ini menggunakan ordinal atau arbitrary encoding, yang dimana fungsinya yaitu untuk awan copper, season, location, dan mengubah teks menjadi angka sembarang, yang dimana angka sembarang ini tidak berurutan berdasarkan makna. Encoding target. Encoding target yaitu label encoder untuk mengubah cuaca tipe teks menjadi angka. Dan yang terakhir yaitu feature calling, yang dimana feature calling ini standar scalar yang menyamakan skala semua vektor numerik. Contohnya min sama dengan 0, std sama dengan 1, yang dimana fungsi ini yaitu agar model seperti logistic regression tidak bias ke vektor dengan skala yang besar. Yang kelima adalah data modeling. Data modeling ini terbagi ada 4, yang masing-masing dibandingkan tuning grid search CV. Yang pertama yaitu model regression, yang dimana logistic regression ini parameter terbaiknya C sama dengan 10, solver sama dengan saga, dengan akurasinya yaitu 26,76%. Dan kedua yaitu Exibus, dengan parameter terbaiknya yaitu RR sama dengan 0, def sama dengan 6, dan N estimatornya adalah 100 dengan akurasi 91,20%. Dan random forest ini parameter terbaiknya adalah max def atau juga non N estimator yang berisi 200 dengan akurasinya 91,29%. Dan yang terakhir yaitu Gaussian Naive Bayes, dan di sini tidak ada parameter terbaiknya, cuma dengan akurasinya yaitu 26,94%. Dan yang jadi terpilihnya yaitu random forest, terpilih sebagai model terbaik yang berdasarkan skor akurasi cross validation tertinggi, dan menjadi evaluasi model random forest terbaik ini diuji pada dataset yang belum pernah dilihat model yang menghasilkan akurasi 92%. Sedikit lebih tinggi dari skor CV menandakan model ini cukup stabil dan tidak overtearing parah. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.